Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Mari kita bersama-sama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan melalui embun pagi hari ini, Sabtu 12 November 2022. Bersama saya, Septianingsih dari GKJ Jatimulyo. Sebelum menghayati firman Tuhan, mari kita siapkan hati dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segala ungkapan syukur atas berkat kekuatan yang kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih Bapa. Kami diberi waktu untuk beristirahat di malam hari. Dan pagi ini, kami bangun kembali dengan semangat dan kekuatan. Untuk mendasari aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kami mendengar, menghayati, serta melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah dunia baru. Berdasar pada bacaan Nats dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 22 yang demikian. Sebab sama seperti langit yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dunia adalah bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya, atau planet tempat kita hidup. Ia terkait dengan makhluk hidup yang menempati, kebendaan yang sifatnya tidak kekal, juga terkait dengan situasi yang terjadi. Jikalau kita memperhatikan kondisi yang terjadi dalam dunia saat ini, bagaimanakah kita menggambarkannya? Kondisi dunia yang saat ini kita tempati, terdapat berbagai macam situasi dan kondisi. Tidak hanya kondisi yang baik atau menyenangkan, namun juga kondisi buruk yang memprihatinkan. Seperti peperangan antar suku, agama, negara, golongan, adanya krisis kesehatan. Salah satu penyebabnya karena virus, terlebih virus COVID-19, sehingga terjadi pandemi secara global. Krisis ekonomi, krisis moral yang menyebabkan kecenderungan sikap seseorang melanggar tatanan karena menuruti kehendak pribadi dan masih banyak lagi. Itulah kenyataan dunia saat ini. Tidak bisa kita hindari, namun kenyataan itu harus kita jalani sepanjang kita hidup di dunia ini. Dalam keyakinan orang percaya, kita meyakini bahwa ada dunia baru yang kondisinya berbeda dengan dunia saat ini. Nah, kita saat ini berada dalam penantian pada dunia baru itu. Dunia baru atau yang juga dikaitkan dengan istilah langit baru dan bumi yang baru. Menurut surat 2 Petrus pasal 3 ayat 13,
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kondisi dalam langit yang baru dan bumi yang baru terdapat kebenaran. Bahkan Allah menyatakan firman-Nya melalui Nabi Yesaya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dalam langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kemudian dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 22, sesuai dengan nats yang kita renungkan saat ini, menyatakan, sebab sama seperti langit yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Ini adalah sebuah janji bahwa Allah akan menciptakan langit baru yang abadi. Kitab Yesaya juga memberikan sebuah gambaran dampak dari sikap hidup seseorang. Bagi orang-orang yang tidak beriman, ada gambaran serius tentang penghakiman. Akan ada kebinasaan. Sedangkan bagi orang-orang yang setia, ada gambaran agung tentang upah besar, yaitu akan tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dunia baru merupakan sebuah pengharapan yang kita nantikan. Pengharapan yang kita nantikan. Dalam masa penantian ini, ada rentang waktu untuk kita menanti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu kita tidak diminta untuk pasif, namun mengupayakan hidup yang aktif untuk menjaga sikap hidup kita agar senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama sebagai wujud konkret dari bagaimana kita mengisi hidup dalam masa penantian ini. Ketika kita menjalani hidup dalam masa penantian itu, ada banyak hal yang kita jumpai. Sebagaimana ditulis juga dalam bacaan lanjutan dari surat 2 Petrus 3 ayat 1-13 yang menceritakan tentang datangnya hari Tuhan yang disertai dengan kejadian-kejadian. Di antaranya munculnya pengecek-pengecek dan berbagai macam rupa-rupa kejadian yang bisa menggoyahkan iman, dan orang yang fasik akan binasa. Menjadi pengingat kita dalam surat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8-9, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Ia menyatakan bukti kasih-Nya kepada umat agar umat tidak binasa. Sebab Tuhan tidak menghendaki umat-Nya binasa. Maka dalam perjuangan iman dan penantian, umat dipanggil untuk tetap setia pada iman dan hidup dalam kekudusan.
Di tengah kondisi yang datang silih berganti, tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, serta munculnya berbagai dinamika kehidupan yang mewarnai perjalanan kita di dunia ini, apakah kita akan tetap setia dalam iman dan keyakinan kita berpegang teguh pada Yesus? Mari kita waspada dan berjaga-jaga bahwa iblis mengintai kita. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, marilah kita mengisinya dengan sikap yang senantiasa bersandar pada Tuhan dalam perjuangan hidup kita, agar setiap langkah hidup berkenan kepadanya. Bumi yang kita kenal ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada langit baru dan bumi yang baru. Allah telah berjanji kepada Yesaya tentang bumi yang baru dan abadi. Kita tidak mengetahui bagaimana rupa bumi baru itu, tetapi Allah dan para pengikutnya, yakni orang-orang yang setia dan yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, akan bersatu bersama Allah dalam kekudusan dan kedamaian kekal. Akankah kita berada di sana? Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami hayati bersama-sama melalui embun pagi saat ini. Dunia baru adalah sebuah pengharapan yang kami nantikan. Maka ya Tuhan, mampukan kami dalam mengisi waktu hidup kami di dunia ini, mampukanlah kami untuk tetap memegang teguh pengharapan itu. Tuntunlah supaya kami senantiasa bertekun dalam kesetiaan, dalam kami mengikut Kristus hingga akhir, dan tolonglah agar kami dapat hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai beraktivitas, kami memohon kekuatan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, Sabtu 12 November 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Septianingsih dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.